Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa? Bapak saya Bapak Sardiman. Umur saya sudah 84 tahun. Apa yang Bapak ketahui soal Slamet Riyadi? Bapak Ramarjati itu sejak tahun 48, itu kelas kedua, itu sudah kenal sama Pak Ramarjati. Saya baru umur 7 tahun. Karena Pak Ramarjati waktu itu tugas di daerah Klego, Boyolali, itu di sana, tugas di sana dan membentuk gudang, dapur maupun kesehatan di sana. Kebetulan paman saya 3 orang ikut anak buah Pak Sameryadi yang disebut pasukan Semut Ireng. Itu ya, sekarang sudah meninggal semua itu. Terus tahun 51-52 ada pemberontakan Sopian dari 426, itu Pak Sameryadi juga tugas di sana di Klego Boyolali, itu menghadang larinya dari Magelang ke timur ke Klaten, Klaten ke utara, dihadang oleh anak buah Pak Sameryadi berserta para Sameryadinya, dan di Klego situ gugur Kapten Slamet, bukan Sameryadi tapi gugur Kapten Slamet yang namanya Kapten Slamet. Waktu itu di Klego untuk perjalanan dari pemberontakan 426 yang lari dari Magelang ke ikut anak buah Kartosoewiryo, gabung anak buah Kartosoewiryo itu melalui Klaten, Boyolali sebelah timur, ke Wonosegoro ke barat, sampai di Ungaran langsung ke Tegal melalui Slawi, masuk ikut anak buah Kartosoewiryo. Anak buah yang ditugaskan untuk menghadang itu anak buah dari Pak Sameryadi. Itu sejumlah kurang lebih waktu itu hanya 1 kompi. 1 kompi itu kalau sekarang itu 150, tapi dulu itu cukup hanya 70 sampai 80 orang. Karena orangnya waktu itu kurang semuanya ya. Dan Pak Sameryadi terus di tempat Klego, di tempat saya itu, saya tidur bersama Pak Sameryadi kebetulan waktu itu, tahun 51, menghadang pelarian dari pemberontak Batalion 426 yang namanya dipimpin oleh Mayor Sofian, itu yang akan ikut gabung dengan Kartosoewiryo ke Jawa Barat, dihadang di situ. Di situ tinggal beberapa orang yang masih hidup, anak buah Kartosoewiryo itu, Sofian itu. Kalau tidak salah itu kalau sampai di Bantar Pulang atau di Slawi itu tinggal hanya kurang lebih 20 orang. Sedangkan yang melarikan diri itu hampir 1 batalion itu kurang lebih ada 400 orang. Karena di jalan-jalan sudah dihadang oleh pasukan Bapak Sameryadi itu, akhirnya banyak yang gugur atau meninggal. Bukan gugur, kalau gugur itu pahlawan ya. Tapi kalau pemberontak itu meninggal itu saja. Hingga masuk ke daerah Slawi, Tegal Slawi sana tinggal hanya kurang lebih 20 orang. Jadi Pak Sameryadi itu setelah ada di tempat saya di Klego tahun 51-52 dipanggil oleh Pak Gatot Subroto. Waktu itu komandan Dam 4, kalau dulu Dam 4 di Ponorogo itu Pak Gatot Subroto, sekarang menjadi Dam 7 itu loh di Ponorogo itu. Dulu Kodam 4 itu, sekarang menjadi Kodam 7. Itu dipindah, diminta untuk kembali ke Solo, lantas ditugaskan ke Ambon. Setelah tahun 52 itulah kita sudah berpisah. Tahu-tahu Pak Sameryadi gugur di Ambon dengan anak buah sebanyak kurang lebih 70 orang. Karena di dalam gugurnya itu dia dibohongi oleh gerombolan Belanda, oleh Belanda di Ambon, sehingga dia terjebak ke Beteng Ambon sana, gugur di sana, dan tahun 78
jasad Pak Slamet Riyadi dibawa ke Solo, dimakamkan di makam pahlawan Juruk. Itulah ceritanya. Jadi sampai Pak Slamet Riyadi itu bujang sampai akan kawin, tugaskan ke Ambon, tidak jadi kawin sampai gugur itu. Iya, jadi Pak Slamet Riyadi sampai sekarang itu masih belum pernah kawin karena rencana sebetulnya mau ke Ambon itu akan dikawinkan dulu, tapi karena tugas Pak Slamet Riyadi mementingkan tugasnya itu, sehingga gugur di Ambon tahun 78, jasadnya dibawa ke Solo dengan hanya tanah-tanah saja, karena di sana orang Ambon juga tidak boleh sebetulnya. Pak Slamet Riyadi dipindahkan ke Solo tidak boleh itu. Maka biarpun orang Solo itu marem, biar hanya tanah-tanah saja dari kuburan sana tetap dibawa ke sini. Ya di sini sekarang dimakamkan di makam pahlawan Juruk. Itu sebenarnya hanya tanahnya saja. Kalau tulang belulangnya tidak boleh. Orang Ambon tidak boleh. Ya, dia yakin bahwa Pak Slamet itu pejuang sejati. Anak Indonesia pejuang sejati yang didasari oleh orang-orang yang ingin memerdekakan rakyat gitu. Jadi sampai sekarang Pak Slamet Riyadi itu dulu pangkatnya masih mayor, letkol, terus sekarang kolonel. Sekarang itu Anumerta. Waktu ke Ambon itu mayor cuma. Terus datang di Ambon meletkol, datang sana terus korban itu sampai sekarang dia menjadi kolonel Anumerta itu. Jadi saya rasa itu cerita saya, kurang lebihnya memang saya dengan Pak Slamet Riyadi dekat waktu itu, tapi saya masih kecil. Karena tahun 47 itu saya baru umur 7 tahun. Umur 51 yang kedua ke sana lagi, saya udah umur 12 tahun. Ya, biarpun saya umur 12 tahun waktu itu, saya ikut berjuang juga. Karena dengan kakak saya namanya Warjo, saya Sarsiman, saya disuruh mencari berita dari pemberontak-pemberontak dari anak buah Sopyan itu, kekuatannya berapa orangnya, senjatanya apa gitu loh modelnya. Jadi sampai 51 akhir 52 awal 52 itu Pak Slamet Riyadi baru dipanggil ke Solo untuk ditugaskan ke Ambon sampai gugur di Ambon itu. Berarti pernah kenal itu? Ya. Pernah kenal kalian? Bukan kenal lagi. Karena tahun 47 itu saya sudah, biarpun kecil, umur 7 tahun, saya sudah bersama Pak Slamet Riyadi sampai 51, 52. Oh, gitu. Iya itu. Udah, Pak. Iya. Pak. Itu. Makasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Bagas Nanti Wicaksono dari Prodi Administrasi Negara 02. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Saya akan menanyakan sesuatu. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Imron. Ya. Saya akan bertanya nih Mas, tentang apa yang anda ketahui tentang makam pahlawan Slamet Riyadi? Kalau untuk makam pahlawan di daerah Slamet Riyadi itu kayaknya ada 2 ya Mas ya lokasinya kayaknya. Ya, bisa dijelaskan mungkin? Aduh, kalau masalah itu saya kurang tahu sih Mas. Oke. Mungkin Masnya yang bisa jelaskan. Oke, mungkin saya bisa jelaskan sedikit mungkin ya. Makam pahlawan Slamet Riyadi yang ada di Solo mungkin tempat dimakamkan atas permintaan warga setempat setelah gugur dalam pertempuran melawan RMS. Berikut penjelasan rinci. Mungkin Slamet Riyadi gugur di Ambon, ada yang satu di Ambon atau orang-orang mengatakan di Ambon atau dimakamkan di Tulehu Ambon atau dimakamkan di Solo. Dan makam itu ternyata ada 2, di Ambon dan di Solo. Warga Slamet Riyadi mengambil sebagian tanah makamnya di Tulehu dan membawa ke Solo untuk dimakamkan di Taman Pahlawan Kusuma Bakti. Makam di Solo hanya berisi tanah makam Slamet Riyadi di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Juruk Solo. Hanya berisi gumpalan tanah dan dari makamnya di Ambon, bukan jasadnya. Mungkin begitu Mas. Ya, Mas. Makasih atas penjelasannya. Ya, makasih ya Mas.
Oke. bukan jasadnya. Mungkin begitu mas. Ya mas, makasih atas penjelasannya. Ya, makasih ya mas. Second CI mas.